bercerita tentang bagaimana kita pertama kali ketemu. Nama kamu siapa? Nama aku Diam-diam masuk Islam teman-teman, karena aku itu kenal sama dia di tahun Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Mayelin di Cina. Aku hari ini mau pergi untuk ajak suami aku untuk potong rambutnya, dan hari ini aku mau bercerita tentang bagaimana kita pertama kali ketemu. Simak ceritanya sampai habis ya. Let's go. Teman-teman, kita mau berangkat setelah potong rambut ya. Ternyata hujan deras teman-teman. Untung kita bawa payung ya, satu orang bawa satu. Sekarang kita langsung aja pergi ke sana. Ini minuman mulberry teman-teman. Bayberry teman-teman. Ini barusan aku pesen itu minuman apa namanya, semangka, semangka sama susu sama yogurt gitu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Mayelin Cina. Aku hari ini mau bercerita tentang bagaimana kita awal bertemu. Simak ceritanya sampai habis ya. Nama kamu siapa? Nama aku Li Yongquan. Panggil aku Mr. Lin. Oke, kalian bisa panggil dia Mr. Lin atau Ko Iam ya teman-teman. Aku sekarang mau cerita ya. Jadi aku itu kenal sama dia di tahun 2018. Waktu itu aku datang ke Cina itu 2016 ya teman-teman, untuk sekolah di sini, kuliah di sini, jurusan perawat, kuliah di sini selama 3 tahun. Nah, waktu itu aku di tahun pertama udah bisa bahasa Mandarin karena guru aku di tahun pertama ajarin kita itu mulai dari nol ya. Mulai dari nol, mulai dari perkataan, nulis, semuanya gitu. Jadi pas aku di tahun kedua kenal dia, nah itu aku udah bisa ngomong teman-teman. Aku kenal dia itu di tahun 2018, waktu itu aku ada liburan musim panas ya teman-teman. Aku mau pulang ke Indo. Nah, waktu itu aku habis sampai Indonesia, kebetulan restoran kamu itu di itu ya sayang ya, restorannya dia itu ada di sekitar rumah aku. Nah, terus aku makan di tempatnya dia. Nah, terus kenal sama dia. Nah, jadi waktu itu aku kayak FB chatnya dia gitu karena aku butuh banyak teman orang Cina biar bahasa Mandarinku lebih lancar lagi teman-teman. Kebetulan dia tinggalnya itu di dekat rumah aku, jadi ya bagus dong. Maksudnya ada yang misalkan tuh ada yang bisa ngajak ngobrol bahasa Mandarin tiap hari gitu, jadi bahasa aku lebih cepet gitu perkembangannya. Di tahun 2018 juga suami aku tuh balik ke Cina karena di perusahaannya dia warung muslim makanan Cina itu bangkrut. Akhirnya dia balik ke Cina. Tapi waktu itu dia balik ke Cina itu nggak langsung pulang ke rumahnya teman-teman. Suami aku asli orang Hunan ya. Kamu orang Hunan ya? Ya. Ya. Suami aku orang Hunan teman-teman, orang Hunan kota Changte. Nah terus dia itu waktu itu dari Indo nggak langsung pulang ke Hunan, tapi langsung ke Jiangsu untuk mencari aku teman-teman. Yeah.
Waktu itu dia banyak bawa banyak oleh-oleh, satu koper ya semuanya untuk aku. Ya itu kan laki-laki semua seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terus akhirnya aduh ada nyamuk Joven. Jadi di tahun 2019 itu kita itu aku kan lulus. Nah waktu itu tuh di tahun terakhir karena ada liburan juga, karena aku nggak mau nganggur. Kalau liburan selama 1 bulan tuh nganggur kayak gimana gitu. Akhirnya aku kerja di tempatnya dia teman-teman. Kerja di tempatnya dia waktu itu, dia itu jabat jadi kayak cingli gitu ya, di sebuah kayak sauna gitu. Nah aku tuh dia tempatkan di tempat mandi wanita. Jadi aku di sana tuh kerjanya kayak lipet-lipet anduk dan lain sebagainya. Waktu itu kita sama sekali nggak pacaran woman mayotan ya sebesar. Jadi kita dulu itu nggak pernah pacaran teman-teman ya. Waktu itu setelah aku udah mau kelulusan, waktu itu kan aku praktek di rumah sakit. Nah di akhir bulan waktu aku praktek di rumah sakit udah mau selesai, itu aku sakit teman-teman. Aku masuk rumah sakit sampai aku tuh harus nginep di sana. Nah suami aku inilah pahlawannya teman-teman. Jadi suami aku tuh perhatian banget, dia sampai rela gak kerja ya, karena dia tahu di sini aku nggak ada keluarga, nggak ada papa mama gitu. Terus teman-teman juga sibuk sekolah kan semuanya. Jadi ya dia itu akhirnya meluangkan waktunya kerja itu untuk nungguin aku di rumah sakit teman-teman. Dan semua biaya rumah sakit itu dia yang cover. Waktu itu tuh aku lagi dana aku, keluarga aku tuh lagi bener-bener down banget ya. Terus akhirnya dia bantu, dan aku mau, pas aku udah ada uang aku tuh mau balikin, dia nggak mau dibalikin teman-teman. Dia katanya mau kamu jadi istriku aja gitu, uangnya nggak usah dibalikin. Ya di tahun 2019 itu kan aku udah selesai praktek dari rumah sakit teman-teman. Aku juga udah sembuh ya. Terus dia itu semangatin aku pokoknya ya kan. Terus alhamdulillah aku lulus teman-teman. Dan waktu itu setelah lulusan kan ada liburan teman-teman ya, di bulan Juni bulan 6 tanggal 15 itu aku ingat kita melakukan pernikahan secara agama, ijab kabul di di masjid sini. Jadi teman-teman, waktu aku praktek di rumah sakit, setelah aku sembuh itu menunggu liburan, dia itu diam-diam masuk Islam teman-teman, karena dia itu tuh pengen nikah sama aku, karena aku udah bilang sama dia kalau kamu bukan satu agama sama aku nggak bisa nikah sama kamu. Akhirnya waktu itu tuh nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Jadi waktu itu tuh dia masuk Islam, syahadat, terus belajar sholat dan lain-lain sebagainya. Itu yang bimbing adalah Pak Ustadz yang ada di sini. Mereka dia itu suku Hui itu atau suku apa gitu ya. Nah, Ahong se semua Hui Zhu hai se Wei Er Zhu. Pokoknya orangnya itu kalau nggak salah suku Hui itu kalau nggak salah ya. Nah waktu itu tuh dia udah masuk. Nah waktu aku mau bahas acara nikahan itu kan aku ketemu sama dia. Dia kan ada di kota lain teman-teman. Waktu itu aku ada di kota Yancheng, dia ada di kota Zhenjiang. Tapi jaraknya nggak jauh teman-teman. Kita naik bus cuma 1 jam udah nyampe ya. Aku kesana untuk jenguk dia sama bahas soal pernikahan di masjid kayak gimana. Kalau kamu udah masuk Islam ya ayo, kalau kamu nggak masuk ya no, aku gitu. Akhirnya dia kasih surprise sama aku teman-teman. Waktu itu dia udah bisa syahadat, udah bisa sholat. Meskipun belum lancar ya teman-teman, tapi nanti ya lama-lama kan dibimbing pasti bisa ya teman-teman ya, sedikit demi sedikit setiap hari. Itu akhirnya di tahun 2019 bulan 6 tanggal 15 itu kita melakukan pernikahan kita. Fotonya di sini ya teman-teman. Nah itu kita melakukan pernikahan, kita dapat buku nikah juga berupa yang kayak buku ijab kabul gitu. Kalau kita itu udah sah, jadi sebelumnya itu kita udah izin sama orang tua ya teman-teman. Oke lanjut. Jadi setelah kita nikahan itu ya, terus kita persiapan untuk kelulusan dan packing baju yang ada di asrama. Nah baju-bajunya itu aku taruh di tempatnya dia yang kita kontrak di apartemen itu. Kita taruh di sana dan kita siap-siap untuk pulang Indonesia untuk mengurus segala buku nikah dan buku nikah surat-surat lainnya. Alhamdulillah kita bertemu dengan keluarga aku, dia ketemu dengan keluarga aku. Papa mamanya pun juga setuju teman-teman kalau dia itu masuk Islam ya. Katanya tidak apa-apa, yang penting kamu bahagia, seperti itu. Jadi mertua aku tuh juga
sangat menghargai aku teman-teman ya. Jadi kalau pas lagi ada di kampung itu dia biasanya tidak akan makan itu ya yang tidak dibolehkan untuk dimakan karena menghormati. Aku juga menghormati beliau teman-teman. Jadi kita saling menghormati. Lalu setelah kita sampai di Indo teman-teman, aku ajak dia untuk ke rumahnya saudara-saudaraku. Aku ajak dia ke pantai ya kan. Terus pokoknya intinya kita di Indonesia juga melaksanakan itu teman-teman. Walimahan ya kalau di sana itu kayak selamatan kalau kita itu menikah begitu ya. Jadi waktu itu kita belum melaksanakan pernikahan kita yang ada di Indo. Kita rencananya kita mau urus acara pernikahan wedding partinya itu yang di Cina dulu baru di Indo. Lalu setelah aku urus surat-surat itu dari Kemenhub semuanya surat-surat, akhirnya tinggal kedutaan aja teman-teman yang masih belum dapat tok-tokan. Akhirnya aku nekat ke Cina untuk pakai visa tour teman-teman. Setelah pakai visa tour ke Cina, terus aku urus semuanya datanya. Alhamdulillah kita dapatkan buku nikah. Tuh buku nikahnya dari sini teman-teman. Ini buku nikah kita. Terus abis itu setelah kita dapat buku nikah ya kan, terus aku waktu itu masih belum pengen punya anak dulu teman-teman, karena aku pengen kerja dulu, mikir aku gitu ya kan, kita kan pengantin baru, kita pengen kerja dulu, nabung, baru kita itu. Ada nyamuk teman-teman, gatal sekali ya. Tapi ya alhamdulillah juga saya juga bersyukur. Akhirnya saya hamil teman-teman waktu itu pas Imlek, pas Imlek tahun 2000 berapa ya, 2020 kalau nggak salah ya. 我是几年怀孕呢2019年。Aku di tahun 2019 itu hamil teman-teman. Tahun 2019 itu di akhir tahun aku tuh setelah melakukan wedding party yang ada di Cina, aku tuh rencananya pengen acara juga yang di Indo. Tapi waktu itu tuh setelah kita bikin acara wedding party yang ada di Cina, nanti aku kasih gambar foto-fotonya di sini ya teman-teman. Setelah aku laksanakan wedding party yang ada di Cina, nggak lama kemudian sekitar 1 bulanan lebih di Cina itu sudah tidak bisa untuk menggelar acara-acara seperti itu karena ada COVID-19 teman-teman ya. Lalu akhirnya ya kita waktu itu aku rencana setelah ini wedding party, terus di tahun keduanya kita mau pulang Indo untuk melaksanakan, ternyata tidak bisa. Jangankan untuk melaksanakan itu teman-teman ya, kita hamil aja aku nggak bisa kemana-mana teman-teman. Waktu itu aku hamil, awal-awal hamil ya, aku waktu itu tuh di kampung, dan kalau ada apa-apa tuh bener-bener nggak boleh keluar teman-teman, bener-bener digembok di seluruh tempat itu, tidak bisa kemana-mana. Kecuali memang ada darurat, misalkan ada mau orang melahirkan atau mau cek gitu boleh ya, tapi harus ada surat izin untuk keluar kampung teman-teman. Jadi setiap kampung itu ada kayak mobil yang kayak berhentikan di situ, jadi kita benar-benar tidak bisa keluar, dan itu semua ada kayak Pak RT, Pak RW dan seluruh orang-orang. Nah jadi dulu di sini itu pas waktu masih ada awal-awal itu, jadi di kampung itu biasanya itu kayak misalkan satu rumah ini mau beli apa gitu, ada perwakilan tiap kampungnya untuk membelikan sayur. Jadi kita tinggal kasih uang, nanti dia yang carikan sayurnya, nanti lebihnya juga bakal dibalikin ke kita. Pokoknya waktu itu aku hamil itu bener-bener di rumah terus teman-teman, nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah di tahun 2020 bulan 9 tanggal sekitar habis tanggal 20-an anak aku lahir teman-teman, alhamdulillah. Jadi mulai dari lahir itu namanya Lin Ziang, anak aku namanya Lin Ziang. Nah nama Indonesianya itu Adam Einstein Lim teman-teman. Adam Einstein Lin atau Lim itu masih nggak jelas ya, pokoknya namanya Adam Einstein. Kalau marganya pakai marga papanya ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah kalau marga Lim itu pakainya Lim ya kalau nggak salah. Aku juga kurang paham ya teman-teman, karena nggak ada keturunan Tionghoa sama sekali. Terus setelah dia lahir, alhamdulillah anak aku sekarang ini umur 2岁9个月. Sekarang anak aku umur 2 tahun 9 bulan teman-teman. Beginilah cerita kita kenal ya teman-teman. Maaf kalau aku aja yang cerita karena suami aku bahasa Indonesianya masih belum terlalu lancar. Jadi aku mewakili bercerita sama kalian semuanya. Makasih Yustanku, aku sayang kamu. Sayang aku? Ya. Sayang aku kasih uang. Bercanda, enggak bercanda. Uangnya semua ada di aku teman-teman. Jadi setiap
habis gajian itu biasanya semuanya itu ditampungkan di aku. Jadi aku yang bagian mengurus kayak untuk beli-beli sayur, uang darurat, uang yang ditabung, uang untuk sakit, itu semuanya sudah aku pisah satu-satu teman-teman. Jadi nabungnya itu biasanya tuh aku nabungnya tuh pisah-pisah teman-teman, tapi tetap dijadiin satu, cuman aku nota gitu hari tahun ini, misalnya bulan ini udah nabung berapa gitu. Oke teman-teman, sekarang aku ajak kalian jalan-jalan yuk. Di sana tadi banyak nyamuknya. Tuh kakinya suami aku digigit banyak nyamuk, aku juga teman-teman. Sekarang kita jalan-jalan ke depan yuk, kita lihat ikan yang ada di sebelah sana. Kita sekarang pindah ke tempat ini teman-teman. Ini adalah taman di tengah-tengah kota ya. Kalian bisa lihat gedung itu, ini adalah gedung pengacara ya, seperti tempat seperti itu. Di sini kita sedang kasih makan ikan teman-teman, dan aku sedang menikmati ini keripik singkong. Kalian lihat ini bunga teratanya cantik sekali ya. Di sini tempat untuk bisa bersantai ya teman-teman. Tuh, bisa bawa tikar dan duduk-duduk ya. Beginilah bentuknya toilet di sini teman-teman, di taman ini ya. Ini untuk wanita, ini untuk laki-laki ya teman-teman. Di sini yang untuk apa ya? Oh, ini untuk Pak Satpam ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa kita harus ke sana ya, naik. Jadi kita harus lewat sana karena di sana aja yang bolong pagernya. Jadi kita ke sana nyabrang terus kita naik bus di sini ya. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun teman-teman. Kita sekarang nunggu bus ya.
Sekarang kita lagi menunggu bus teman-teman ya. Kita lagi nunggu X11. Lihat teman-teman, orangnya full ya. Lihat. Aku sampai tidak ada tempat untuk berdiri. Kalian lihat ini, aku di samping pintu ya teman-teman. Lihat teman-teman, ada bunga Kamboja di pinggir jalan tuh tadi. Aku nggak petik ya, ini yang udah jatuh tapi masih kayak baru jatuh gitu. Cantik ya, kayak vibes-nya di Bali gitu. Teman-teman makan yuk. Hari ini aku makan ini tulang sapi tuh, besar sekali ya. Kalian bisa lihat tuh, besar banget. Wah mantap ya. Ayo kita santap teman-teman. Itu suami aku lagi makan mie sapi. Nanti kita bakal makan bersama, oke? Ini dikasih gratis ya teman-teman. Ini harganya 5 yuan. Ini kayak kayak apa ya? Kayak roti gitu ya. Oke teman-teman, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sorry. Kita jepit dulu. Kita potong. Tuh teman-teman, sekarang kita cocol dengan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan dan cocol dengan sambal hijau teman-teman, sambal hijau dan sambal bawang. Sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bau banget. Lihat teman-teman, wah ini daging sapinya sangat merah sekali. Dan ada seperti tulang apa namanya? Kayak apa ya? Ini proteinnya sangat tinggi banget teman-teman. Mari kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocok, astagfirullah. Kita cocol dengan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alhamdulillah. Aku juga kasih suami aku teman-teman, katanya begini. Kayaknya waktu kita pertama kali beli dulu nggak sebesar ini katanya. Yang kali ini bener-bener besar banget teman-teman. Teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar aku lebih semangat lagi untuk